Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya seperti biasa ya, sebelum materi saya tetap doain buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada ya, sahabat Mahkota Hati. Saya doakan semoga hidupnya barokah, berlimpah, kaya ya. Yang lagi banyak hutang insya Allah saya doain Bismillah ya Allah, semoga hutangnya cepat lunas ya. Yang lagi banyak hajat, punya banyak impian, saya doakan semoga Allah wujudkan itu semua. Yang penting kita, lagi-lagi saya ingatkan, yang penting kita itu terus berdoa, yakin sama Allah. Insya Allah ketika kita bersama Allah, selalu meminta kepada Allah, selalu berdoa sama Allah dan yakin, insya Allah pasti dibuatkan jalan. Dunia ini milik Allah, bukan milik siapapun. Tidak ada yang berkuasa di dunia ini kecuali Allah. Jadi kalau Anda punya masalah, datanglah ke Allah. Punya keinginan, datang ke Allah. Semuanya ke Allah. Insya Allah teman-teman semuanya pasti ditunjukkan sama Allah, dibukakan jalan. Dan kalau Anda memang kepingin hutang Anda lunas, yuk terus berjuang, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta kepada Allah, mohon petunjuk sama Allah, pasti Allah bukakan. Dan lagi-lagi saya doakan semoga hutangnya cepat lunas. Baik teman-teman semuanya, jangan lupa bersyukur. Jangan lupa bersyukur ya, di kondisi apapun. Ayo banyak-banyak kita bersyukur. Kita semua yuk terus bersyukur ya. Nah seperti biasa sambil menonton video ini jangan lupa tuliskan doa terbaikmu di kolom komentar. Tuliskan saja apa yang menjadi hajat, apa yang menjadi keinginan, tuliskan di kolom komentar. Alhamdulillah ya Allah aku sehat, Alhamdulillah ya Allah, dan seterusnya. Hutangku lunas, terima kasih ya Allah, Engkau sudah berikan kesehatan, terima kasih ya Allah. Pokoknya tuliskan saja. Sehingga ketika video ini ditonton jutaan orang dan diaminkan, insya Allah doa itu akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik teman-teman semuanya, banyak yang bertanya ke saya tentang amalannya. Padahal sebenarnya kan sudah saya bahas tuh video tentang amalan. Ya khususnya melunasin hutang. Dan sebenarnya amalan-amalan itu bukan fokus pada melunasin hutang ya, semua hajat. Termasuk sholawat, istighfar gitu. Itu bukan hanya fokus untuk hutang aja, banyak. Apa yang menjadi hajat dan keinginan kita bisa kita pakai amalan itu. Yang penting kita yakin. Nah kali ini banyak yang saya ingin bahas tentang ada nggak sih amalan untuk menghadapi penagih hutang. Nah ini keluhan-keluhan yang WA ke saya kan banyak. Pak saya dimaki-maki, saya dimarahi. Pak orangnya neror terus. Pak saya tiap hari ditelepon, ditagih, saya belum bisa bayar utang. Saya takut Pak, amalan apa yang harus saya baca gitu. Pokoknya keluhannya itu rata-rata seperti itulah, ketakutan dalam jeratan hutang, dikejar-kejar hutang. Ya saya secara pribadi itu memaklumi ya, sebelum saya kasih amalannya, insya Allah amalannya ada, nanti saya kasih di akhir video ya. Tapi saya ingin jelaskan dulu, saya ingin ajak Anda itu berpikir ya secara kembali ke Allah ya, dengan iman kita, dengan keyakinan kita sama Allah. Saya memaklumi dan saya memahami bahwa betapa nggak enaknya ketika di posisi seperti itu ya. Tiap hari ditelepon, ditagih, kita jujur salah, nggak jujur kita dimarahi gitu ya. Kita nggak angkat telepon, ya pastinya mereka neror terus. Kita angkat telepon, kita dimarahi dan segala macam lah, semuanya serba salah. Menurut kita ini benar, belum tentu menurut mereka. Pokoknya benar-benar nggak enak lah. Tapi lagi-lagi saya katakan ya teman-teman semuanya, itulah fase, itulah takdir hidup yang harus kita jalani dan kita nggak bisa mengelak. Saya selalu sampaikan bahwa kesulitan hidup kita yang terjadi pada diri kita, misalnya hari ini kita dikejar-kejar hutang, itu secara nggak langsung karena dosa kita. Maka banyak istighfar. Langkah awal yang harus dilakukan selalu saya sampaikan itu taubat ke Allah. Bertobat ke Allah. Kalau hidup kita merasa susah, sulit rezeki, kita sudah kerja keras dari pagi sampai malam, kok rezeki segitu aja, malah hutang kita nggak lunas-lunas, malah bertambah. Itu tandanya, itu signal, kode dari Allah bahwa kita itu diperintahkan sama Allah itu suruh kembali, suruh tobat sama Allah. Anda kalau terus-terusan begitu ya berpikirnya, selalu melakukan ikhtiar dunia tanpa melibatkan Allah, Anda akan stres sendiri. Dunia ini tuh ya tipuan, artinya nggak ada orang di dunia itu yang puas kecuali dia muncul rasa syukur dalam dirinya itu. Jadi kalau Anda terus menggebu-gebu cari uang dari pagi sampai malam, itu yang dicari hanyalah uang dunia gitu tanpa melibatkan Allah, Anda akan stres sendiri. Jadi kalau saat ini Anda juga terjebak masalah utang dan Anda berpikir kalau nggak kerja dari mana bisa bayar utang? Kalau kita hanya berdoa aja, berzikir aja, nggak kerja dari mana bisa lunas utang? Apa mungkin Allah tuh kasih uang langsung jatuh dari langit sekian juta gitu?
Kalau Anda berpikirnya secara logika begitu, yang muncul adalah ego Anda, berpikirnya itu dengan nafsu jadinya. Akhirnya rasa keyakinan kita itu sama Allah itu hilang. Kita nggak yakin dengan adanya keajaiban, nggak yakin dengan bahasa kata Allah tuh kun fayakun gitu. Bahwa Allah itu kalau sudah katakan kun ya jadi gitu. Ada ya mungkin insya Allah besok lah atau lusa saya akan buat video testimoni tentang ada tuh yang ikut kelas online di Mahkota Hati itu hutangnya 800 juta lunas tuh tanpa bayar dan tanpa cicil loh. Ini kalau dipikir secara logika nggak mungkin gitu. Ya sebenarnya bukan contoh saya aja ya. Insya Allah besok saya akan bahas itu ya. Dan testimoni itu real, langsung saya kasih ke audionya ya. Saya suruh kirim ke saya kasih. Dan itu tadi bukan hanya saya aja gitu yang merasakan, teman-teman yang merasakan, banyak kok di video-video yang lain. Kalau Anda sering lihat mereka ATM terisi sendiri dengan mengamalkan sholawat, dengan mengamalkan ini dan itu benar teman-teman semuanya. Artinya apa? Kalau kita di dunia ini terus berpikirnya secara logika, maka yang terjadi hidup kita itu ya pusing gitu. Pusingnya itu gimana? Seolah semua itu harus sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Padahal sebenarnya pikiran kita ini terbatas. Manusia itu punya keterbatasan. Maka kalau Anda berpikir tentang keajaiban Allah, tentang kuasanya Allah itu Anda nggak bakal mampu berpikir ke sana. Nah, termasuk masalah utang. Banyak kok orang-orang itu yang hutangnya lunas itu tanpa bayar. Mereka mengandalkan kuasa Allah, mengandalkan kehendak Allah, mengandalkan mereka tuh gigih melakukan ikhtiar langit gitu ya, banyak ibadah dan segala macam. Alhamdulillah banyak hutangnya lunas. Nah, kembali ke permasalahan tentang amalan hutang itu tadi. Amalan apa ya supaya yang menagih hutang itu luluh hatinya gitu. Jadi gini teman-teman, sebelum ke amalan itu saya kasih pemahaman tuh begini. Pertama itu pahami bahwa itu memang salah kita. Kalau Anda ditagih, Anda dimaki, ya Anda harus terima itu. Kenyataan itu yang harus Anda terima, yang harus Anda ikhlaskan, karena memang ya mereka marah itu wajar lah, karena memang kita sudah pinjam uang ke mereka, terus kita nggak bayar, pasti mereka marah gitu. Apalagi di satu perusahaan misalnya bank gitu ya, kita pinjam uang, terus kita belum bisa bayar, pastinya mereka juga marah gitu. Nah, kalau di saat itu yang harus kita lakukan itu pertama adalah bukan berusaha cari amalan supaya mereka itu luluh hatinya. Boleh-boleh aja, tapi munculkanlah rasa menerima dulu, ikhlas dulu, karena itu memang salah kita. Hadapi saja, terima saja. Ya kan saya selalu bilang, sebelum kalau Anda sudah mentok nggak ketemu solusi mau bayar utang besok misalnya gitu ya, nggak ketemu solusinya, saya itu selalu sampaikan bahwa cobalah ke Allah dulu, sholat hajat dulu, minta ke Allah gitu ya. Anda bangun tahajud dulu, minta petunjuk sama Allah, setelah itu pasrahkan ke Allah, hadapi semuanya. Saya tuh nyampaikan begitu dan memang itu saya lakukan. Saya tuh ingin mengajak kita semua gitu ya, bahwa cobalah jangan berpikir yang lain dulu kecuali Allah dulu. Artinya cobalah belajarlah untuk mengutamakan Allah dulu. Jangan menomorduakan, jangan ketika kita sudah mentok itu yang kita cari itu pinjaman, teman, dan segala macamnya. Coba deh, itu nomor 2. Coba ke Allah dulu, berdoa dulu sama Allah, ya Allah besok mau bayar utang, gimana caranya nggak punya uang. Anda pokoknya berdoa dulu sama Allah, baru setelah itu lakukan ikhtiar. Yang penting itu ke Allah dulu, supaya kita nggak salah langkah, supaya kita dibimbing, dikasih petunjuk sama Allah itu dengan cara yang benar. Perkara hasilnya seperti apa kita nggak bisa menerka, nggak bisa memastikan bahwa harus seperti ini, harus seperti ini, nggak bisa. Itu ranahnya Allah. Tugas manusia, tugas kita itu hanya berusaha, berikhtiar, berdoa tanpa kenal lelah, berbaik sangka sama Allah. Selebihnya itu urusan Allah. Jadi itu teman-teman saya. Jadi pertama terima dulu, pahami dulu bahwa saat ini Anda sedang di fase ya susah lah karena di banyak utang. Itu terima, sadari. Dan selanjutnya Anda juga harus memperbaiki diri, memperbaiki ibadah itu perbaiki, sholat dan segala macamnya. Nah itu ya. Nah, kembali ke yang seperti yang saya katakan tadi ya, amalan. Adakah amalan untuk bisa meluluhkan hati penagih hutang yang galak dan segala macamnya? Ya sebenarnya amalan itu banyak, tergantung Anda semua meyakininya. Dari berbagai guru, dari berbagai ustadz-ustadz kita pastinya, dan teman-teman saya yakin pasti di YouTube itu kan banyak ya video-video tentang
amalan ini supaya hati penagih utang luluh dan segala macam itu banyak, monggo. Tetapi kalau versi saya, kalau Anda mengamalkan monggo boleh. Dan ini sudah banyak dibuktikan termasuk saya. Alhamdulillah ini insya Allah benar-benar benar-benar oke lah gitu ya. Banyak orang-orang, dan ini amalan ini dijajahkan guru saya ke saya gitu, dan itu langsung dijajahkan saya dan saya amalkan. Alhamdulillah ini saya sampaikan ke teman-teman yang ikut kelas online dan mereka mengamalkan dan mereka banyak merasakan itu. Alhamdulillah yang tadinya penagih hutang galak akhirnya jadi luluh, bahkan ada yang mengikhlaskan hutangnya gitu ya. Ya seperti itu tadi, besok insya Allah besok atau lusa itu saya akan sampaikan hutang lunas tanpa bayar dan cicil. Insya Allah besok ya, saya lagi kirim suruh kirim testimoninya itu langsung audionya, bukan ketikan gitu. Itu peserta kelas online, dia baru 2 bulan di kelas online, insya Allah hutangnya itu ratusan juta tuh lunas tanpa bayar, tanpa nyicil gitu. Pokoknya insya Allah saya akan bahas itu, dan saya akan langsung perdengarkan audionya buat Anda semua ya. Bagaimana beliau itu bisa hutangnya lunas itu dengan tanpa bayar dan tanpa nyicil. Ini termasuk salah satu yang diamalkan tuh adalah amalan yang ingin saya sampaikan ini gitu. Artinya saat dia menghadapi penagih-penagih hutang yang tadinya kasar, galak, dia bacakan zikir ini wiridnya, alhamdulillah dia luluh bahkan mengikhlaskan hutangnya. Nah kira-kira keajaiban yang dia rasakan tuh begitu. Udah 2 bulan teman-teman semuanya. Padahal sebelum dia ikut riadoh itu ketakutan segala macam gitu, tapi gitu dia ikut kelas online, alhamdulillah kita pandu, kita arahkan, kita semangati, alhamdulillah keajaiban datang. Nah apa amalannya? Amalannya adalah sebelum Anda bertemu dengan penagih hutang itu baca Al-Fatihah 7 kali. Al-Fatihah Anda baca 7 kali, Anda cari tempat yang tenang, baca Al-Fatihah 7 kali, sebut namanya. Niat Anda apa? Misalnya, ya Allah, dengan keberkahan surah Al-Fatihah ini, mohon ya Allah lembutkan hati si A, karena aku belum bisa bayar utang. Al-Fatihah. Anda baca Al-Fatihah 7 kali. Saya Anda baca Al-Fatihah 7 kali, baca sholawat 10 kali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai 10 kali. Kemudian Anda berdoa, niatnya apa, sama seperti di amalan dibaca surah Al-Fatihah tadi. Itu ya, baca sholawat 10 kali. Kemudian yang ketiga ini yang diijazahkan guru saya ya. Baca Inna ana amanah. Inna ana amanah. Artinya apa itu? Inna sesungguhnya, ana aku, amanah beriman. Artinya apa? Kita meyakinkan diri kita bahwa kita ini beriman sama Allah. Jadi insya Allah ketika kita beriman sama Allah tidak ada yang bisa mencelakakan kita tanpa izin Allah. Jadi itu kita ucapkan Inna ana amanah. Sambil tahan napas ya, baca 9 kali. Kita tarik napas tuh. Tahan di perut, baca Inna ana amanah, Inna ana amanah, Inna ana amanah, Inna ana amanah. Baca 9 kali. Setelah kita baca doa itu, zikir itu, Anda silakan berdoa, minta apa yang menjadi hajat Anda. Nah ketika mengamalkan, jangan hanya pada saat kita menghadapi penagih hutang, tapi amalkan juga di waktu-waktu lain, misalnya selesai sholat gitu ya. Kan singkat ya, baca Fatihah 10 kali kah, atau 7 kali, atau sekali kah. Kemudian baca sholawat, ini sholawat pasti sudah banyak saya bahas. Itu tadi, baca zikirnya Inna ana amanah. Jadi ada 3 wirid itu, 3 zikir itu yang bisa kalau Anda memang mau ngamalkan, amalkan. Insya Allah ketika itu kita amalkan, insya Allah deh, pasti pertolongan itu akan datang untuk kita. Jadi itu ya amalannya ya, menurut saya mau diamalkan monggo, nggak diamalkan juga nggak apa-apa. Tapi ini amalan ini saya bagikan ke teman-teman yang ada di kelas online ya. Itu aja. Pertama Fatihah 10 kali sebut namanya, kemudian Fatihah 7 kali sebut namanya, kemudian baca sholawat 10 kali sebut namanya dan Anda berdoa, kemudian baca itu tadi, tahan napas 9 kali ya. Inna ana amanah, Inna ana amanah. Anda tarik napas, tahan di perut, baca 9 kali, habis itu Anda berdoa sesuai apa yang Anda minta. Udah ada. Setelah itu pasrahkan ke Allah, hadapin. Silakan Anda ya gimana layaknya Anda menghadapi penagih hutang lah. Insya Allah yang penting tetap yakin bahwa insya Allah semuanya akan ditolong sama Allah, semuanya akan baik-baik saja. Itu ya teman-teman semuanya ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.